Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana panduan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau sering disebut dengan NPPN. Nah, sebelum kita tahu tata cara pendaftaran NPPN, kita tahu dulu apa sih NPPN itu dan apa sih manfaatnya. Apa itu NPPN? Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat. Rumus untuk menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN adalah peredaran bruto atau total omset setahun dikali persentase tarif normal akan menghasilkan penghasilan neto atau laba menurut pajak. Kemudian, manfaat dari NPPN. Manfaat dari NPPN adalah mempermudah wajib pajak menghitung penghasilan neto secara sederhana tanpa perlu pembukuan lengkap, cukup menggunakan persentase yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai syarat utama penggunaan NPPN. Yang pertama, wajib pajak harus merupakan orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi, NPPN ini memang khusus digunakan oleh individu, bukan badan usaha. Selanjutnya, yang kedua, total peredaran bruto dalam 1 tahun pajak tidak boleh melebihi 4,8 miliar rupiah. Ini penting. Batasan ini juga berlaku jika penghasilan digabung dengan suami atau istri, terutama bagi yang memiliki perjanjian pisah harta. Kemudian yang ketiga, wajib pajak harus memberitahukan penggunaan NPPN kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem Cortex, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi, tidak bisa langsung pakai tanpa pemberitahuan. Harus ada proses administrasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai batas waktu pemberitahuan NPPN. Pertama, mari kita lihat ketentuan bagi wajib pajak lama. Bagi Anda yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun-tahun sebelumnya, kewajiban pemberitahuan harus dilakukan dalam 3 bulan pertama pada tahun pajak yang bersangkutan. Secara praktis, batas waktu ini biasanya jatuh pada tanggal 31 Maret. Jadi, sebelum Maret berakhir, pastikan surat pemberitahuan sudah masuk ke sistem DJP agar Anda bisa menggunakan norma dalam penghitungan pajak. Kedua, untuk wajib pajak baru, aturannya sedikit berbeda. Bagi Anda yang baru saja terdaftar, batas waktunya adalah paling lambat 3 bulan sejak terdaftar atau pada akhir tahun pajak. Poin pentingnya di sini adalah kita mengikuti peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Sebagai contoh, jika Anda terdaftar di bulan November, maka batasnya adalah akhir tahun pajak atau Desember, bukan menunggu 3 bulan penuh. Sekarang, apa risikonya jika kita terlewat dari batas waktu tersebut? Sesuai dengan kotak peringatan di bawah, jika Anda terlambat atau lupa melapor, maka secara otomatis Anda dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Ini adalah konsekuensi yang serius, karena pembukuan memerlukan catatan keuangan yang jauh lebih detail dari sistematis dibandingkan dengan menggunakan norma yang lebih sederhana. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana penerapan atau perlakuan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN bagi wanita yang berstatus kawin. Yang pertama adalah apabila istri memiliki NPWP terpisah dengan suami serta memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas milik pribadi, maka istri tersebut memiliki kewajiban untuk menghitung penghasilan secara mandiri serta melaporkannya dalam SPT tahunan milik pribadi. Yang kedua, jika istri memilih untuk menggabungkan kewajiban pajak dengan suami, maka seluruh penghasilan akan dilaporkan dalam SPT tahunan milik suami. Hal ini menyebabkan perhitungan pajak dan pelaporan SPT tahunannya menjadi satu kesatuan. Dan yang ketiga, apabila metode ini ingin disahkan, maka suami wajib untuk mengajukan pemberitahuan atau menyampaikan terkait penggunaan NPPN dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sekian 3 hal utama yang perlu diperhatikan untuk perlakuan NPPN bagi wanita berstatus kawin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pendaftaran NPPN melalui Cortex. Langkah pertama, pastikan Anda telah masuk ke dalam portal Cortex melalui
website cortexdjp.pajak.go.id, lalu Anda bisa masukkan NIK atau NPWP Anda beserta dengan kata sandi Anda. Jika Anda lupa dengan kata sandi Anda bisa mengklik atur ulang kata sandi, namun pastikan email beserta nomor HP Anda masih aktif. Jika sudah, Anda bisa mengisi kode keamanan yang tertera, lalu klik login untuk masuk ke menu utama. Setelah Anda berhasil login, masuk ke menu profile untuk membuat kode otorisasi atau KODJP. Silakan isi data yang diminta, lakukan konfirmasi, serta simpan sertifikat digital Anda untuk administrasi pajak berikutnya. Setelah Anda berhasil membuat KODJP, langkah selanjutnya, pada menu halaman utama Cortex, Anda bisa memilih menu layanan wajib pajak. Setelah itu, Anda bisa pilih kembali menu layanan administrasi, dan langkah selanjutnya, Anda bisa mengklik atau memilih menu buat permohonan layanan administrasi. Baik, pada tampilan di slide ini, langkah pertama adalah masuk ke menu permohonan layanan administrasi pada sistem Cortex. Kemudian wajib pajak memilih layanan pemberitahuan dan penggunaan NPPN seperti yang ditunjukkan pada bagian yang diberi tanda. Setelah itu akan muncul form atau notifikasi terkait permohonan tersebut, dan wajib pajak hanya perlu melakukan konfirmasi dengan menekan tombol simpan. Baik, setelah sebelumnya wajib pajak mengajukan permohonan, pada tahap ini sistem akan menampilkan informasi umum terkait permohonan tersebut, seperti identitas wajib pajak, jenis layanan yang diajukan, serta status permohonan. Pada bagian kiri, kita dapat melihat detail informasi umum yang menunjukkan bahwa permohonan penggunaan NPPN sudah tercatat di sistem. Kemudian, pada bagian kanan, terdapat perhutian kasus, yaitu proses penanganan permohonan oleh pihak administrasi pajak. Di sini ditampilkan informasi seperti unit yang menangani, status proses, serta alur penyelesaian permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh wajib pajak tidak langsung selesai, tetapi melalui proses verifikasi atau administrasi terlebih dahulu oleh pihak DJP. Selanjutnya, wajib pajak diminta untuk memberikan persetujuan atau konfirmasi yang ditunjukkan pada bagian yang diberi tanda. Dengan melakukan konfirmasi tersebut, berarti wajib pajak menyetujui proses administrasi yang sedang berjalan. Baik, setelah permohonan diproses, pada bagian ini wajib pajak akan masuk ke tahap perhutian kasus, di mana sistem menampilkan ringkasan dan meminta konfirmasi lanjutan. Wajib pajak kemudian menekan tombol simpan untuk melanjutkan proses. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan ke bagian pembuatan formulir, di mana wajib pajak perlu memastikan kembali data yang telah diisi. Jika data sudah sesuai, maka wajib pajak dapat kembali menekan tombol submit untuk mengajukan permohonan secara resmi. Setelah itu, sistem akan menampilkan dokumen keluar, yang merupakan bukti bahwa permohonan telah dibuat. Pada tahap ini, wajib pajak perlu melakukan proses lanjutan seperti create PDF untuk menghasilkan dokumen resmi. Kemudian, pada tahap terakhir, wajib pajak diminta untuk melanjutkan penandatanganan dokumen secara elektronik dengan mengisi password atau kode keamanan yang dimiliki. Setelah semua proses tersebut dilakukan dan tombol submit sudah ditekan, maka permohonan pemberitahuan penggunaan NPPN resmi dikirim dan diproses oleh sistem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap ini wajib pajak telah menyelesaikan seluruh proses administrasi mulai dari pengajuan hingga pengiriman dokumen secara lengkap. Selanjutnya akan muncul pop-up notifikasi berupa tanda kita berhasil alias sukses. Lalu di situ kita bisa mengklik submit. Setelah itu, pada bagian dokumen, kita bisa mengklik unduh jika kita menginginkannya. Pada bagian menu profil saya, kita bisa mengklik profil saya, lalu mengklik fasilitas aktif untuk mengetahui status kita sudah aktif atau belum. Lalu, pada menu layanan wajib pajak, kita bisa mengklik layanan administrasi, lalu klik daftar fasilitas saya.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you in next